Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak yang bahagia, jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih kesempatan bangun dari tidur kita untuk kembali hidup menempuh perjalanan yang masih panjang tentunya, karena perjalanan hidup manusia yang panjang sekali. Setelah dia tercipta maka dia akan terus menerus. Tugas kita adalah selama hidup di dunia ini menjalankan semua perintah-perintah Allah yang ada pada diri dan menjauhi semua larangan-larangan Allah yang ada pada diri. Salah satu perintah Allah adalah salat subuh, alhamdulillah tadi. Kemudian kita lanjut sekarang dengan mengkaji hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap untuk baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kita alhamdulillah sudah sampai kemarin hadis 1 ya. Sekarang hadis 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ats-tsani. Hadis yang kedua. An Umar, dari Umar radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai. Mudah-mudahan meridhai siapa Allah. Anhu, kepada Umar. Aidan juga qala. Umar berkata, dia berkata, bainama tatkala nahnu kami julusun sedang duduk-duduk inda Rasulillah, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, tiba-tiba tola'a muncul alaina, di hadapan kami, siapa? Rajulun, seorang laki-laki, syadidu, yang sangat bayadi, putih, asyabi, bajunya. Ini sudah ya? Atau belum? Belum ya? Udah. Udah? Kamu kalau sudah kita lanjut ke hadis ats-tsani. An Abi Abdurrahman. Al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman. Siapa dia? Abdullah, namanya Abdullah bin Umar. Bapaknya anaknya Umar, jadi Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar punya anak namanya Abdurrahman. Yang disebut Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman itu siapa? Abdillahi, namanya Abdullah bin, anak laki-laki. Umar. Umar juga bin, anak laki-laki. Al-Khattab, anaknya Bapak Khattab. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma, kepada mereka berdua. Mereka berduanya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar kalinya. Qala Abdullah bin Umar berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Rasulullah SAW bersabda, bersabdanya kebetulan atau pas Abdullah bin Umar mendengar. Maka Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini karena mendengar dari Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah SAW? Buniyal Islamu, bunia dibangun, apa yang dibangun al-Islamu, Islam, ala atas khamsin, 5. Islam dibangun atas 5. Apa saja 5 itu? Syahadat, menyaksikan, sesungguhnya, bahwasanya itu ya, la, tidak ada ilaha Tuhan illa, kecuali Allah,
Wa anna dan sesungguhnya Muhammad dan Muhammad itu rasulun rasul utusan Allah. Wa iqami dan mendirikan as-sholati sholat, wa ita'i dan menunaikan zakat zakat, wa hajjil bait wa hajjil wa khamsin wa hajjil syahadat yang haji. Jadi bisa macam-macam masalah gimana jadi apanya ya. Wa hajjil baitan berkunjung kepada rumah Allah. Wa shaumi dan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Rawahu telah meriwayatkan pada hadis itu. Siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Jadi artinya hadis ini ada di kitab Bukhari dan ada di kitab Muslim. Berarti hadis ini sahih berdasarkan riwayat dua imam hadis tertinggi di kalangan hadis wal jamaah, itu Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Apa maksudnya hadis ini? Ya, kita dikit-dikit ya. Hadis ketiga ini, hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang rukun agama. Nah, itu ya, ingat itu. Hadis pertama tentang niat, innamal a'malu binniyat ya. Hadis kedua tentang rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Pertama Islam, iman, ihsan. Nah, kemudian ciri-ciri kiamat. Artinya kita sebagai orang hidup di akhir zaman harus paham benar ciri-ciri kiamat dan mempersiapkan kiamat. Sekarang hadis ketiga. Hadis ketiga itu tentang bangunan Islam. Kenapa ini dimunculkan lagi? Padahal ini kan dibahas pada hadis kedua. Hadis kedua itu kan ada itu. Akhbirni anil Islam. Nabi Muhammad jawabnya ini. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad jawabnya itu. Tapi kenapa ini dimunculkan kembali? Ini muncul pertanyaan, harus paham juga ya. Kan ini akhbirni anil Islam itu ada tuh. Kemudian ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Sama aja dengan yang sekarang. Kenapa ini dimunculkan lagi? Ini tentu ada makna, karena Imam Nawawi sang penyusun hadis ini, penyusun kitab ini tidak mungkin sembarangan. Ini artinya bahwa yang namanya Islam ini harus menjadi perhatian benar-benar menurut kacamata beliau tentunya. Ya, saya kira tidak menurut siapapun. Jadi Islam di sini dibahas lagi karena kita bagaimanapun juga kita agamanya Islam. Jadi orang dikatakan Islam itu kalau bagaimana? Orang begini. Dia dikatakan Islam yang sempurna, bisa membangun Islam pada dirinya. Ini maksudnya kan dunia Islam dibangun di mana? Di diri kita, bukan di orang lain. Ini kadang kita salah. Untuk orang lain mah disorot, agamanya piu-piu, amalnya piu-piu, lupa pada diri kita sendiri. Kita kadang menghakimi orang lain, tapi diri kita siapa yang menghakimi? Sebenarnya sebelum kita menghakimi orang lain, kita hakimi diri kita sendiri dulu. Itu. Dan menghakimi orang lain mah yang nggak boleh tuh. Yang menghakimi orang lain kan Allah Subhanahu wa taala. Ahsanul takwim itu Nabi ahsanul ahkamin apa? Itu yang dalam surat At-Tin itu. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jadi Allah itu yang menghukumi, baik-baik hakim. Kita kadang menghakimi orang lain. Kalau kita suka menghakimi orang lain itu suka lupa kita ini kayak apa.
Ini kelihatannya Imam Nawawi ini ingin ingatkan diri kita sejauh mana kita sudah membangun Islam pada diri kita. Ini bukan berarti kita tidak boleh peduli kepada orang lain, bukan berarti begitu. Kita juga punya kewajiban peduli dengan orang lain. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, ya agama kita akan punah karena kita mati orang lain. Ya nggak beragama dibiarin. Nah itu bedakan antara kita menghakimi orang lain dengan kita peduli dengan orang lain. Kalau kita peduli ke orang lain itu niat kita atau dalam bahasa kita itu namanya dakwah. Kalau kita menghakimi orang lain itu dalam bahasa kita namanya kita urusan batur, menghakimi orang. Kalau menghakimi orang boleh, satu kalau kita memang diangkat oleh penguasa menjadi hakim itu boleh itu. Kalau kita mengurusi orang lain boleh, asal kita statusnya apa? Oh dia sebagai saudara saya, oh dia sebagai anak saya. Diingatkan. Itu memang harus. Oh dia sebagai tetangga saya. Diingatkan dengan cara yang silaturahim. Ya. Silaturahim kemudian sampaikan kalau ada tetangga yang kelihatannya kok tidak pernah nampak di masjid dunia. Itu memang kewajiban kita. Tapi yang saya maksudkan dilarang adalah menghakimi orang lain. Orang lain punya amalan yang diyakini benar. Kita menganggap amalan orang lain tidak benar, lalu kita nyalah-nyalahin, ini yang bahaya ini. Nyalah-nyalahin di forum. Tidak ada orangnya yang kita salahin. Itu yang tidak. Kalau kita mau membenarkan atau meluruskan pemahaman orang lain, ya kita datang ke orang yang kita anggap amalannya tidak benar. Kita klarifikasi, kita tabayun. Itu caranya. Kalau setelah tabayun kemudian mereka memberikan argumentasi, kita punya argumentasi tidak cocok, itulah namanya ikhtilaf. Kalau ikhtilaf mah boleh di dalam Islam, dari dulu juga ikhtilaf. Tetapi ikhtilaf itu didasarkan pada kasih sayang, berdasarkan imaniyah, sehingga tidak muncul iftiraq. Gitu. Jadi dalam Islam ikhtilaf itu mesti terjadi, bukan hanya dalam Islam, dalam kehidupan. Ikhtilaf itu mesti terjadi. Yang tidak boleh terjadi, usahakan dihindari adalah iftiraq. Iftiraq itu perpecahan, pertentangan, percekcokan, perpecahan hati, itu iftiraq. Kalau ikhtilaf, ya pasti kehidupan ini memang harus ikhtilaf. Kalau tidak ikhtilaf ya nggak indah kehidupan ini. Coba katakan kita aja dalam membaca Quran, sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim itu udah beda-beda itu. Apalagi sampai sholat, apalagi sampai amalan-amalan yang lebih umum lagi, lebih sifatnya kehidupan biasa harian, kebudayaan, kebiasaan. Wah itu sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan. Nah yang seperti itu kita tidak boleh itu menghukum, menghakimi. Kalau kita harus menghakimi, ya kita pertama harus datang ke orang yang menurut saya pimpinannya, jangan anak buahnya. Contohnya paling gampang lah, ada orang yang masyarakat suka tahlil, ya kan? Nah, itu kan ada masyarakat suka tahlil, kan ada pimpinannya. Kalau kita tidak cocok dengan yang namanya amalan tahlil, jangan kuar-kuar nyalain di luar komunitas masyarakat yang suka tahlil itu. Datangi kepada pimpinan yang suka tahlil di daerah kita, kan? Tahlil udah dari duluan, cuman kita tinggal di suatu tempat. Kita tidak suka tahlilan pokoknya. Di tempat itu kok tahlilan. Kita datang kepada pimpinan orang itu, pimpinan masyarakat itu. Dialog itu. Nanti kita akan tahu bahwa oh tahlilan itu maksudnya ini. Nah kalau sudah beda ya sudah, jangan kuat-kuat. Nyalah-nyalahkan dengan dalil atau dengan dalih meluruskan akidah yang benar, amalan Islam yang benar, tidak boleh begitu. Nah,
Itu cara kita bermasyarakat ya, dalam Islam. Itu baru nanti Islam damai gitu. Islam artinya damai. Kalau kita seperti itu tidak bisa menyelesaikan, terus saja bikin kekacauan di masyarakat sehingga tidak damai, maka kita tidak mampu mendirikan Islam. Itu maksudnya tuh, tidak mampu bunyal Islam gitu. Islam tidak bisa didirikan karena apa? Nggak damai gitu. Islam itu artinya damai, makanya salam sejahtera, assalamualaikum, sejahtera, salam. Makanya kalau kita habis sholat kan tengok kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu artinya damailah tetangga-tetanggaku di sebelah kanan, damai. Sejahteralah tetangga-tetanggaku di sebelah kanan. Sejahtera itu ya artinya kita harus peduli kepada masyarakat tentang gimana teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Sudah sejahtera belum nih ya? Kita sudah makan penuh 3 kali sehari. Kalau tetangga bagaimana? Itu maksudnya sejahtera itu. Assalamualaikum sebelah kiri, apakah tetangga-tetangga saya sebelah kiri sejahtera? Sejahtera lahir batin dunia akhirat. Itu Islam itu sebenarnya tuh. Sehingga nggak ada Islam tuh pacok regan nggak karu-karuan, nggak ada itu. Jadi kalau melihat dari segi nama Islam saja, ya kita dengan tetangga nggak bener aja. Nah, kita dengan tetangga nggak bener, nggak akur, itu belum Islam itu. Ya belum damai kan. Kecuali kalau begini, kita punya tetangga susah sekali diajak damai, dia kok bikin ribut aja. Nah itu mah bukan salah kita. Itu ya kita mengalah. Ya, berarti kita mengalahnya itu Islamnya. Saya mah nggak mau ribut sama tetangga, lebih baik ngalah. Nah itu kita yang Islam itu dengan mengalahkan damai sambil berdoa, ya Allah, ini adalah keputusanmu yang terbaik. Saya terima apa yang telah Kau takdirkan. Saya ditakdirkan punya tetangga seperti ini. Nah, gitu. Atau kita punya keluarga, istri susah diatur mamanya ya kita ngalah dengan damai jadinya itu. Atau suami, kita punya suaminya galak pisan ya kita ingatkan semampu kita. Kalau punya nggak mampu ya kita damai dengan lingkungan, dengan diri, ngalah, damailah pokoknya mah, sejahtera, rukun. Dan walaupun hati ini penuh dengan ujian, perasaan, itu biasa kehidupan manusia itu begitu. Jadi intinya jangan sampai terjadi pacok gereja. Itu baru Islam, namanya baru mampu membangun Islam. Nah, ini kata Nabi itu bunyal Islam ala khamsin. Ya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar 5. Gimana Pak? Apa hubungan dengan yang tadi punya tetangga, punya istri, punya suami yang begitu susah, tidak sesuai dengan kehendak kita? Apa hubungannya dengan ini? Nih, perhatikan ini. Ada. Islam dibangun atas 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pertama itu kita harus dalam hati. Keyakinan mah di dalam hati, nggak harus diucapkan sebenarnya itu. Yang namanya keyakinan itu di dalam hati, nggak harus diucapkan. Diucapkan mah aspek sosial saja. Iman itu sebenarnya ucapan dalam hati, bukan diucapkan. Apalagi lebih jauh lagi perbuatan itu lebih ini. Inti iman adalah percaya kan urusan hati. Cuman supaya kita dalam bermasyarakat ada teridentifikasi, saya agamanya apa, kita agamanya. Nah, itu ucapan atau tulisan di KTP dan sebagainya. Nah, ini Islam dibangun pertama atas dasar kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang ada hubungannya dengan kita punya tetangga yang susah diatur atau susah diatur. Kita punya keluarga yang susah diatur, namanya dengan percaya kepada Allah. Apa hubungannya? Yakin dengan Allah. Percaya kepada Allah itu artinya apa? Allah lah yang memiliki segalanya. Tuhan saya. Tuhan itu kan memiliki segalanya. Allah lah yang mengatur kehidupan kita.
termasuk mengatur kehidupan keluarga kita. Allah yang menciptakan, yang menjadikan keluarga kita kayak apa. Oh, ternyata saya punya keluarga seperti ini. Ini dari Allah. Kalau katakan suami kita galak banget, ini sadari, ini dari Allah. Semampu-mampu kita rubah. Kalau kita punya istri susah diatur, ini dari Allah. Semampu-mampu kita rubah. Toh saya yakin Allah yang ngatur. Itu kaitannya itu. Dan saya sebagai hamba, tugas saya itu hanya menjalankan semampu-mampu kita. Apa perintah Allah yang datang pada diri kita ketika kita punya tetangga seperti itu? Sabar, usaha. Apa perintah Allah datang pada diri kita ketika kita punya keluarga seperti itu? Sabar, usaha. Gitu. Kalau kita punya kondisi kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga seperti itu, lantas kita tidak menyadari bahwa ini adalah dari Allah, takdir Allah, lantas kita mengikuti hawa nafsu, Islam kita runtuh. Itu maksudnya. Mau menang sendiri, kita tidak menyadari, tidak ingat bahwa kehidupan kita ini seluruhnya diliputi oleh kekuasaan Allah. Semuanya, termasuk hal-hal yang kecil sekalipun, diliputi oleh kekuasaan. Takdir Allah itu meliputi semua kekuasaan, semua kehidupan kita. Yang kecil-kecil sekalipun itu ada hubungan dengan Allah. Ya, ketika kita menemui kehidupan, meskipun kehidupan kelihatannya kecil banget, itu di situ ada proses kekuasaan Allah berjalan pada kehidupan kita. Itu kita menyaksikan itu, ini dari Allah, itu Islam itu. Itu. Jadi bukan hanya saudara saya percaya ada Allah atau saya menjadi Allah sebagai Tuhan. Kita harus pahami Tuhan itu apa? Tuhannya seperti itu. Tuhan itu zat yang maha kuasa. Kuasanya Tuhan tidak terbatasi oleh apapun. Kuasanya Tuhan itu menjangkau ke seluruh aspek kehidupan apapun, besarnya, kecilnya, macam-macamnya. Kehidupan siapanya, termasuk kehidupan kita. Urusan kehidupan kita yang terkecil pun itu adalah jangkauan kekuasaan Allah. Termasuk urusan kentut, sakit perut, di dalam WC, apalagi sampai keluarga udah besar, apalagi masyarakat lebih besar lagi. Kita semuanya harus disangkutkan, disambungkan semua yang menimpa diri saya, kehidupan saya, sekecil apapun kejadian dalam kehidupan saya, itu adalah ada hubungan atau di bawah kekuasaan kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syahadat itu yang saya pahami itu begitu. Jadi nggak ada kita yang lepas dari Allah, enggak. Sampai urusan kita mau ngopi, ya itu kan kelihatan urusan kecil. Waktunya tiba pagi-pagi menyapa saya mau pengen kopi. Oh, datanglah kopi. Itu siapa yang mendatangkan? Yang ini, bukan orang itu yang mendatangkan. Tapi Allah lah yang mengatur hati orang itu untuk mendatangkan. Dan Allah lah yang memberi memberi tenaga kepada orang itu untuk mengantarkan. Begitu semuanya, begitu. Semuanya. Termasuk saya, di sini sholat di sini ya. Malam Jumat saya di sini bukan terlepas dari kehendak Allah. Kita paling bertugas semampu-mampu kita menyaring dalam setiap proses kehidupan itu. Menyaring sesuai dengan kemampuan kita, pemahaman kita. Tapi secara global ini semua adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syahadat. Syahadat itu la ilaha illallah, atau syahadat la ilaha illallah itu artinya kurang lebih seperti itu, sampai ke sana. Tidak ada Tuhan. Nah, kemudian apa makna dari wa asyhadu anna Muhammadan wa anna Muhammadar Rasulullah? Apa maknanya? Bahwa saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini nyebutnya Muhammad saja ya. Ya, karena itu nama biasa kan, yang bersabda kan Nabi. Yang bersabda Nabi nyebut dirinya namanya sendiri. Ya. Dan yang syahadat yang kedua adalah Muhammad utusan Allah. Itu maknanya apa?
kita kalau menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi untuk kita akhir zaman, itu artinya kehidupan kita atau cara pandang kita itu disandarkan kepada cara pandang, cara hidup, cara tingkah, pola, akhlak, adab seperti yang Rasulullah SAW contohkan kalau kita bisa. Kalau tidak, paling tidak seperti yang Rasulullah SAW inginkan. Jadi artinya cara hidup kita itu merujuk ke kehidupan beliau gitu. Gitu. Jadi bukan saya mengakui Nabi Muhammad utusan Allah selesai, bukan. Kalau kita mengatakan seperti itu artinya kita berarti cara hidupnya itu harus mendekati gitu. Merujuk itu ya mau mengikuti jejak beliau. Mengikuti jejak beliau bukan berarti semua perilaku beliau harus diikuti. Maksudnya esensinya, ya, inti perilaku Nabi itu apa sih itu? Bukan berarti semua yang Nabi lakukan kita ikuti persis, tidak mungkin. Karena apa? Satu, beliau ini orang Arab, yang kedua beliau hidup pada zaman abad gelap gulita kan, abad ke-7. Oh, abad ke-7 gimana kan? Bayang itu gelap gulita pada waktu itu. Nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak ada. Nabi Muhammad juga kehidupannya memang sederhana sekali. Itu yang kita maksud dengan mengikuti Nabi Muhammad itu esensi kehidupan, substansi kehidupan itu. Katakan Nabi Muhammad berpakaian, Nabi Muhammad berpakaian, kita pun niat berpakaian mengikuti contoh Nabi, menutup aurat. Jadi yang diikuti itu menutup auratnya. Bukan harus pakainya seperti Nabi. Kalau pakainya seperti Nabi kita nggak bisa lah. Ya, apalagi kalau menyatakan harus seperti Nabi ya nggak bisa. Kalau pakaian Nabi mungkin nggak kancingnya nggak banyak ya. Pakainya mungkin pakai apa kan gitu. Yang jelas menutup aurat. Gitu. Dengan cara apapun, mau pakai baju batik lah, mau pakai topi lah, mau pakai apa gitu. Itu kita menutup aurat. Nabi sopan, kita pun ikut sopan. Cara sopannya kan beda, cara sopan Nabi. Gitu. Nabi berbahasa, kita pun berbahasa. Bahasa kita kan beda dengan dia, cuma cara berbahasanya kita sopan sebagaimana Nabi sopan. Jadi inti atau maksud dari syahadat Muhammad Rasulullah itu kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan kita, gitu kurang lebih. Ini itu baru nanti Islam bangun. Kalau kita perilaku kita seenak kita tanpa memandang Nabi Muhammad dulu bagaimana nih kalau menghadapi kasus kayak gini? Lepas saja aku mah lah. Ya itu nggak ada Islam di situ. Islam nggak terbangun namanya. Kalau Islam kita mau terbangun itu setiap perilaku kita itu harus nyambung dengan Rasulullah SAW dan harus nyambung merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Itu baru namanya terbangunlah Islam. Sederhana kan? Bagaimana Nabi berkeluarga, bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana Nabi bermasyarakat, bagaimana Nabi berusaha. Itu esensinya. Nabi kan berusaha berdagang, Nabi Muhammad berdagang, tidak pernah tidak pernah dusta, tidak pernah nipu. Ya berarti kita kalau dagang ya tidak pernah dusta, jangan nipu. Nabi kan pernah bekerja sama orang. Ya kita kalau bekerja seperti Nabi dulu bekerja sama orang. Ya jujur, ya tidak pernah bermaksud khianat. Gitu kurang lebih gitu. Nabi punya anak, punya istri, ya Nabi Muhammad punya anak istri, demikian sayang, kasih sayang tercurahkan semuanya. Kita punya anak, punya istri, ya seperti itu, gitu maksudnya. Itulah syahadat Nabi, syahadat Rasul. Kalau yang pertama syahadat la ilaha illallah, syahadat namanya syahadat tauhid. Ya, ada syahadat tauhid yaitu ketika kita meyakini Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat tauhid. Syahadat Rasul. Itulah bangunan Islam yang pertama. Kemudian bangunan Islam yang kedua, wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Nih, kalau kita mau menjadi orang Islam atau Islam berdiri tegak pada diri kita
setelah kita meyakini Allah yang menguasai diri kita, Tuhan kita Muhammad adalah utusan Allah, merupakan suri tauladan kita. Ini yang kedua, harus sholat. Ini mah harga mati sih. Nggak ada istilah saya sudah taat pada Allah, saya sudah eling pada Allah, nggak usah sholat, nggak bisa. Gitu. Saya sudah baik loh sama tetangga, sama keluarga seperti baiknya Nabi Muhammad, tetap harus sholat. Gitu. Jadi dari sekian banyak kegiatan kita 24 jam itu harus ada selingan waktu yang khas, waktu yang khusus untuk menghadap Allah. Itu namanya sholat. Ya, ternyata dalam satu hari satu malam dalam Islam itu 5 waktu. Walaupun di luar sholat kita baiknya kayak apa, kalau kita tidak sholat, kebaikan itu dianggap tidak. Dari sholat itu isinya harga mati, menghadap kepada Allah. Dan sebenarnya kalau kita memahami makna sholat selang waktu yang 5 itu indah sekali. Iya, kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh pagi-pagi sebelum kita melakukan apapun, kita seakan-akan minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Allah telah membangunkan saya dari tidur saya. Nuhun Gusti. Nah, saya sekarang mau menghadapi kehidupan baru. Tolonglah bimbinglah saya. Itu kurang lebih gitu maknanya subuh. Enak itu habis tidur, istirahat, saya menghadap. Kemudian setelah subuh kita akan kerja. Ada yang dagang, ada yang bertani, ada yang berkantor, ada yang macam-macam. Nah, datanglah waktu siang. Lumayan capek tuh, masa dari pagi mau kerja terus, kan nggak mungkin. Pas waktu zuhur tiba, kita seakan-akan mengucapkan terima kasih Gusti. Saya sudah capek bekerja, menjalankan perintahmu, mencari nafkah untuk masyarakat. Zuhur itu pas itu waktunya, dari subuh ke zuhur kan lumayan waktu. Kalau terus-terusan kerja bahaya tuh, bak mesin itu terus jatuh. Nanti setelah zuhurnya masih ada waktu lagi, kita kerja tanggung sekitar 2 atau 3 jam, masuklah waktu asar. Gitu. Kalau dari subuh ke zuhur mah panjang kan, itu kerja karena masih tenaga masih fresh, jadi lama sampai 6 jam ya, kurang lebih gitu. Nah sekarang dari zuhur ke asar kan dikit, paling 2-3 jam. Jadi istirahat lagi karena tenaga jangan diporsir. 2-3 jam cukup, menghadaplah kepada Allah di waktu asar. Itu seakan-akan nuhun Gusti, ini hari mau menjelang sore. Saya ucapkan terima kasih setelah dulu tadi saya bisa menjalankan pekerjaan sebatas ini. Gitu. Dah setelah asar kan biasanya orang-orang pada pulang mau menghadap maghrib. Maghrib itu memasuki hari baru dalam Islam, itu hitungannya maghrib. Begitu maghrib masuklah hari baru. Maka terima kasih Gusti, saya memasuki hari baru. Sholat lagi. Gitu. Dari maghrib ke isya itu mau tidur, lapor dulu, mau tidur teh. Ya Allah Gusti, saya mau tidur ya Allah. Di hari yang baru ini saya akan istirahat. Gitu, karena tadi siang sudah kerja. Begitu. Udah maghrib, udah isya, tidur kelamaan kan kurang bagus juga. Subuh bangunlah paling tidak lah ya. Subuh bangun, terima kasih Gusti. Gitu. Jadi pas waktunya yang 5 waktu itu, sela-sela jam-jamnya kayak gitu luar biasa. Gitu itu sholat. Dan orang kalau mau melakukan ini dengan benar, sehat itu. Kalau nggak mau melakukan ini, sakit itu. Gitu aja. Karena badan memang sudah disetel oleh Allah begitu, kekuatannya seperti itu. Jadi 5 waktu sholat itu untuk kehidupan sehat kita, kesehatan kita di dunia, ya, kesehatan fisik di akhirat, rohaniah. Karena kita selalu nyambung dengan Allah yang secara pokok kan. Tiap saat memang nyambung, cuman kalau yang waktu sholat itu pokok nyambung. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat nih bagi orang-orang yang mampu ini ya. Kalau yang nggak mampu ya nggak zakat. Ini bagi orang yang mampu, ini nggak boleh. Walaupun
Kita nih sok sedekah atau orang baik hati pada siapapun, tapi zakat mah beda hitungannya. Jadi nggak bisa disamakan dengan sekedar sedekah. Harus ada ketentuannya. Saya ini dapat uang sekian, bagian untuk saya sekian, untuk zakat sekian. Kasihkan kepada orang yang berhak. Bisa kita kasihkan kepada orang yang berhak secara langsung atau kepada amil zakat. Kalau kita percaya beramil zakat, kasihkan amil zakat. Kalau kita nggak percaya, langsung aja saudara-saudara kita yang miskin, tetangga kita yang miskin, yang kesulitan, kasih. Niatkan saya mengeluarkan zakat. Itu. Apalagi kalau tidak zakat, apalagi sudah tidak zakat, pelit, koret, mereknya hese, medit, cap jahe segala macam, itu mah bukan Islam. Karena orang kalau dia kaya kemudian tidak peduli dengan orang lain, itu pasti kehidupan tidak damai itu. Sehingga kan kalau kehidupan tidak damai ya tidak Islam. Gitu. Jadi dengan adanya zakat itu supaya kehidupan ini damai, supaya Islam ini terbangun, kesejahteraan damai, terbangun, kedamaian terbangun gitu. Itu jadi membayar zakat. Kemudian wahijul baiti, dan berkunjung kepada rumah, makanya berziarah kepada rumah. Rumah siapa? Rumah Allah. Karena kita punya rumah iya, tapi ada induk rumah. Itu apa? Baitullah. Jadi seakan-akan saya mau melaporkan kepada rumah Allah. Bukan di sana kita ngomong ke rumah Allah, tapi kepada Allah gitu. Cuman Allah menyuruhnya ke rumah Allah. Jadi kita kesana taat kepada Allah, bukan menyembah rumah Allah atau Ka'bah, bukan. Itu berhaji supaya di sana kita berkumpul dengan manusia-manusia yang seiman, seislam. Ya Allah, ternyata manusia banyak banget gitu. Dan kita nanti juga di sana ketemu dengan bermacam-macam paham, bermacam-macam jenis kulit, sehingga nanti kita merasa, oh itu saudara-saudara saya. Ternyata banyak. Tidak ada perasaan kita lebih baik daripada mereka. Tidak ada perasaan kita lebih jelek dari mereka. Tidak, sama-sama. Gitu. Jadi perkumpulan ini memang sengaja dibentuk oleh Allah. Perkumpulan terkecil kan keluarga, perkumpulan rada besar Jumatan, perkumpulan rada besar lagi Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Sholat itu. Nah, ada perkumpulan yang lebih besar lagi levelnya dunia, ibadah haji. Itu. Ini ibadah haji itu dalam rangka kita menyambungkan bahwa kita ini sesama manusia. Seluruh dunia adalah saudara. Saudara apa? Saudara keturunan Adam. Saudara sesama hamba Allah. Tidak ada yang lebih merasa lebih baik atau lebih jelek, sama-sama. Itu kalau kita mampu, kita kesana. Jangan sampai kita ada pikiran, ngapain kita pergi ke Baitullah capek-capek. Iya memang capek. Pergi ke negeri orang, apalagi kita ini termasuk negeri terpaling jauh kan. Ya gimana, memang itu petunjuknya begitu, itulah Islam. Jadi kita yang baik di rumah, ya kan, di masyarakat kita, coba kebaikan kita sampai ke sana tidak? Dalam berinteraksi dengan orang-orang, apa kita sama? Kadang kita di rumah baik, di sana nggak baik. Karena apa? Memang perjalanan itu menguji kesabaran. Orang kalau nggak sabar, wah, mungkin di rumah bisa sabar, di sana nggak sabar. Oh, berarti saya belum Islam sempurna, maka dilatih. Atau kita sama tetangga, selama ini baik. Ya, ketika kita dalam keadaan nyaman, ya kan? Coba, apakah kebaikan kita akan kokoh ketika kita dipuji dalam keadaan susah? Susah apa perjalanan? Perjalanan itu kan, safar itu kan susah. Walaupun kita pakai mobil ya, pakai transportasi canggih, pesawat, tapi tetap aja susah. Bayangkan kalau kita membandingkan perjalanan haji pada zaman Rasulullah SAW, wah itu. Atau orang tua-tua kita zaman dulu, tahun sebelum 1965 kan, kan itu naik haji bukan pakai pesawat, pakai kapal laut. Bayang.
6 bulan. Jalannya pun 6 bulan. Wah, kembun di tengah laut. Tapi mereka pun tetap sabar. Nah, kita yang seperti ini. Jadi jamaah haji itu pergi haji itu banyak sekali ininya, aspek ujiannya banyak sekali. Bagaimanapun juga kita kalau ada waktu, ada kemampuan, di jalannya aman, ya kita wajib berhaji. Jadi orang Islam itu paling tidak dalam hati itu, saya pengen ketemu dengan saudara-saudara Muslim di seluruh dunia, itu harus ada itu. Jadi Islam itu mengatur kita ini tidak hidup sendirian, egois sendiri, tidak. Nyampe kepada dunia, levelnya dunia, bayangin itu. Nanti kalau kita ketemu sana kan baru tahu, Masya Allah ternyata manusia banyak banget ya. Jenisnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mungil, ada yang katek. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya putih kayak susu. Orang-orang Rusia itu kan bagian tertentu kulitnya kayak susu. Ada yang kulitnya merah kayak kebo bule. Itu orang-orang mana tuh? Turki ya. Wah, ada lagi orang yang ya kayak Cina kan banyak. Ada orang hitam seperti bujur katel. Ada itu. Itu orang-orang Afrika Chad kayak gitu bang. Gusti. Kita harus sadari, jangan merasa, saya ketemu sama orang Rusia, ini yang putih-putih itu walaupun laki-laki bisa cantik seperti itu. Kita jangan merasa, saya orang Indonesia goreng patut banget. Jangan. Kita menyadari bahwa itu ciptaan Allah, saya juga ciptaan Allah. Ya Allah kok maha kreatif ya. Jadi jangan merasa rendah diri. Ya. Atau kalau kita ketemu orang yang jelek-jelek banget, jangan belum hidung teuing. Wah, gila aing mah goreng patut. Jangan. Itu maksudnya. Sehingga nanti kita sampai level dunia, ujian keimanan kita itu hijul bait. Itu maksudnya kurang lebih seperti itu. Ingat, orang Islam itu bukan hanya berpikir kulung batok, bukan, tapi harus globalis dan internalis. Jadi internet itu sebenarnya bagi orang Islam kan udah biasa gitu. Dari dulu juga sudah nyambung antar negara. Kan internet kan artinya nyambung antar negara kan. International. Internet kan singkatan itu. Netnya network, international network. International networking. Nyambung itu harus bekerja sama. Cuman untuk bisa bekerja sama tentu membutuhkan ilmu pengetahuan. Kalau kita mau bisa komunikasi dengan mereka bahasanya kita harus kuasai paling tidak Arab dan Inggris. Intinya kita harus berhaji. Itu barulah mewujudkan kedamaian seluruh dunia, itu level dunia itu. Jadi dulu haji itu dalam rangka saling melaporkan kegiatan-kegiatan kita waktu di rumah atau di tempat tinggal kita. Dilaporkan oleh kita di forum internasional sebenarnya gitu. Kalau kita punya masalah-masalah, kita rundingkan di sana. Makanya dulu pada zaman penjajahan, orang-orang Islam waktu itu kan hampir seluruh dunia dijajah. Yang menjajah orang-orang barat. Maka orang-orang Islam ketika pergi haji, terutama tokoh-tokohnya ngumpul. Ada yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana kumpul di situ. Kurang lebih berbicara, kenapa ini negara-negara Islam dijajah oleh orang-orang barat? Gitu. Di sana haji. Makanya orang-orang penjajah itu kalau sama jamaah haji dulu takut. Kenapa? Karena bisa jadi ini orang-orang jamaah haji di Mekah itu sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya mau membuat suatu gerakan gitu. Karena itulah orang-orang yang pulang haji di karantina katanya itu, terus diciriin kasih nama haji. Jadi nama haji itu dalam rangka untuk pengawasan dulu, dalam rangka kontrol gitu. Soalnya bukan hanya di Indonesia ya, saya kira di mana-mana pun ada nama haji. Cuman penyebutan haji ini diantaranya untuk kepentingan Belanda untuk controlling. Jadi kalau ada gerakan-gerakan di masyarakat, ini pasti ada pimpinannya haji itu. Karena dengan haji kan orang kenal dengan dunia luar, ya, kemudian saling memberikan masukan-masukan, hanya pas nyampe ke rumah bikin suatu gerakan.
Itu dulu. Jadi haji pun itu secara sosial, ekonomi, politik itu bisa ditinjau dengan sangat indah. Begitu. Jadi kita haji itu memang bagusnya kita dalam kondisi sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam rangka untuk memperbaiki masyarakat kita. Jangan hanya semata-mata ritual, yang penting saya datang ke sana ke Mekah, bukan. Jangan hanya itu sih memang ritual doang. Cuman akan indah kalau jamaah haji kita ini adalah jamaah atau orang-orang yang berkualitas. Sehingga nanti di sana ketemu, bisa berkomunikasi dengan masyarakat dunia, kemudian bisa menyampaikan sesuatu atau menerima sesuatu. Bisa berkomunikasi kan, bisa berbahasa. Itu aslinya begitu. Gitu. Aslinya itu umat Islam itu seluruhnya harus nyambung. Tapi ya kenyataan hari ini kan kadang hanya ritual doang. Ya, tapi ya lumayan lah gitu. Yang jelas saya sampaikan ini paling tidak untuk wawasan ke depan. Ya, haji itu maksudnya itu kurang lebih begitu. Wa shaumi Ramadhana, dan puasa Ramadan. Nah ini kenapa puasa Ramadan ke terakhir? Ya ini riwayat dari Abdurrahman, dari Abdullah bin Umar. Kalau riwayat dari jalur lain, haji terakhir gitu. Jadi riwayat kan macam-macam ya hadisnya, atau mungkin bisa jadi orangnya mendengar Nabi bisa jadi 2 kali kayak gini dong, ini sabdanya bisa jadi Nabi bersabdanya satu, cuman sahabat yang mendengar itu beda gitu karena pendengarannya. Yang jelas ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari Muslim untuk kalangan kita Sunnah itu dikatakan hadis yang sahih, yang bisa diamalkan. Yang keempat, yang kelima terakhir ini shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Itu puasa Ramadan ini wajib. Setahun paling tidak kita akan makan kayak mermut, kayak kelinci, makan apa itu. Istirahatlah dalam 1 bulan tidak makan. Itu pun dibatasi hanya siang. Malamnya usahakan jangan ganti waktu makan. Kita kadang Ramadan itu siangnya doang nggak makan, malamnya mau makan aja malah lebih banyak. Kita kan kebanyakan begitu. Makanya kita berlatih sebelum Ramadan ini malam jangan banyak makan siang. Nanti pas Ramadan siangnya nggak makan, malam tetap nggak makan. Kalau sekarang makan itu hanya ganti jam waktu makan, aduh. Jadi Ramadan malah tambah gede. Padahal maksud itu saum Ramadan itu namanya untuk menahan hawa nafsu makan. Itu intinya tuh. Selama 1 bulan kita dilatih makan kita yang teratur, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Aslinya begitu. Karena apa? Karena orang ini mau sukses atau mau tidak tergantung pada kemampuan mengendalikan hawa nafsunya. Di antara hawa nafsu yang menjadi sumber hawa nafsu yang lain adalah apa? Nafsu makan. Orang kan kalau lapar itu bisa ke kesetanan, ya kan? Nah sekarang kalau orang lapar bisa tidak kesetanan, mampu mengendalikan diri, itu luar biasa. Jadi kita belajar untuk menahan kebutuhan paling dasar, yaitu makan. Orang kalau lapar kan cepat marah, makanya bahasa Inggris itu the hungry man, the angry man. The hungry man orang lapar, the angry man itu orang marah. Gitu. Karena orang kalau lapar mudah marah. Nah ini puasa itu maksudnya apa? Mengendalikan kemarahan. Caranya apa? Mengendalikan makan. Dan kalau makan ini, ya itu kan sumber segala macam. Bisa penyakit, bisa kebaikan. Kalau makan salah makan jadi sumber penyakit. Kalau kebaikan, ya bisa kesehatan. Jadi makan ini harus benar-benar diatur dalam Islam. Tidak boleh sembarangan. Isinya semua aktivitas, kegiatan, apa saja yang kita lakukan ini harus nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 dasar inilah kalau kita bisa lakukan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud syariat, maka kita akan sempurna mampu mendirikan Islam. Para ulama memberikan ilustrasi bahwa Islam itu kalau
diumpamakan sebagai bangunan, maka kalau Islam diumpamakan sebagai bangunan, maka syahadat adalah pondasinya. Pondasi itu kan pandemen untuk dasar. Coba kalau kita mau membangun, apalagi membangun bangunan lantai sekian, pondasi harus kuat. Kalau pondasi nggak kuat, bahaya. Maka akidah harus kuat. Syahadat, keyakinan bahwa Allah menyaksikan kita, keyakinan bahwa Allah Tuhan kita harus kuat. Dasar kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kuat. Jadi kalau Islam diibaratkan sebagai bangunan, maka akidah atau syahadat itu adalah pondasinya. Terus sholat apanya Pak? Sholat itu tiang-tiangnya. Kalau rumah baru pondasi doang, ya belum jadi rumah. Dan pertama yang harus dipikirkan rumah itu adalah apa? Tiangnya harus kuat. Pancak-pancak cakar ayam harus kuat itu. Kalau itunya nggak kuat, pacak-pacak dan cakar ayamnya nggak kuat, wah roboh. Nah, angin aja langsung oyang, runtuh lah. Jadi tiang-tiang dipasang, terutama tiang yang utama. Pasang. Kalau cuma sampai ke tiang doang, ya belum menjadi bangunan. Perlu ada paling tidak itu atap, agar yang di dalam rumah itu terhindar dari panas dan sinar matahari. Itu kayak panas dan hujan. Maka kasihlah atap. Atap itulah para ulama mengatakan itu puasa. Gitu. Atap itu puasa. Nanti baru setelah atap itu terjadi, ya kita kasih atap yang kokoh, maka rumah ini akan sudah menjelma, sudah bisa dimanfaatkan, paling tidak menghindarkan diri kita dari panas dan hujan. Nanti baru ada jendela, ada pintu, ada yang lain-lain. Nah, itu dikatakan sebagai zakatnya kah? Itu. Ya. Kemudian nanti ada perhiasan-perhiasan yang lain, ada perlengkapan, ada aksesoris segala macam. Rumah kan yang mahal justru itunya ya. Itu nanti di akhlak. Orang yang akhlaknya bagus itu bagikan menghiasi bangunan Islam. Gitu. Jadi akhlak itu penghias rumah menjadi indah. Ini hadirin yang berbahagia, hadis yang kedua ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita membangun Islam pada diri kita dan masyarakat. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.